kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Haleluya. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang hari ini hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming, saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Kita bersyukur pada Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, terlebih ketika kita melewati tahun 2020 yang sama-sama kita boleh merasakan ada banyak hal yang tidak menentu, yang tidak sesuai dengan apa yang mungkin kita harapkan. Tetapi biarlah dari semuanya itu pada saat ini kita sama-sama boleh bersyukur. Kita boleh mengawali tahun ini dengan ibadah, yaitu ibadah awal tahun. Dan kita mau menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Jika Tuhan Yesus sudah menyertai kita di sepanjang tahun 2020, maka di sepanjang tahun 2021 ini Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang selalu ajaib, hari lepas hari. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, kita mau katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Sepanjang tahun ini ke dalam tangan-Mu.
Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang mulia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu Tuhan, hari ini sebelum kami akan terima tubuh dan darah-Mu, sebelum kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, sebelum kami akan menyongsong tahun 2021 dengan penuh iman Tuhan, saat ini kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan segala kehidupan kami Tuhan. Berkaryalah bagi kami, karena ada mujizat
setiap jemaat Tuhan yang ada di Basecamp maupun yang mengikuti secara live streaming, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh masuk di tahun 2021. Shalom juga yang hari ini menikmati live streaming. Biarlah kita bersama-sama masuk tahun ini dengan penuh sukacita oleh karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih dalam Tuhan. Kita masuk di tema, tetap tema New Name ini. Kita mau belajar meneruskan dari apa yang mau Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kita akan mengawali di tahun 2021 untuk sampai di tema New Name di Yesaya 62 ayat kedua ini. Kita akan membaca dulu dari ayat yang pertama. Ini adalah kerinduan Tuhan bagi kita. Coba kita baca ayat yang pertamanya, 2, 3. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenaran bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, bersyukur kalau hari ini kita diizinkan Tuhan untuk menikmati mentari pagi ini, atau mentari di hari pertama 2021 ini, Saudara. Dan kalau kita bisa menghadapi bahwa ini menjadi satu amanat dari Tuhan, sebagaimana pagi tadi mentari boleh bersinar, Tuhan memiliki rencana untuk kita supaya kita tetap dalam kondisi apapun menjadi terang, menjadi garam untuk menyatakan Tuhan di dalam dan melalui hidup kita. Ada satu tanggung jawab yang besar. 2020 sudah kita lewati, dan hari ini kita masuk di 2021 dengan firman yang Tuhan mau berikan kepada kita, ayat emas yang saudara sudah terima, dan juga perjamuan kudus yang akan kita nikmati. Saudara perhatikan di ayat yang di atas ini adalah satu kegelisahan Tuhan, satu kerinduan Tuhan. Sebelum kita menikmati New Name ini yang Allah akan sematkan bagi kita, Tuhan katakan begini, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Ini adalah satu ungkapan hati Tuhan yang disampaikan lewat Nabi Yesaya. Kepedulian Allah untuk gerejanya yang begitu luar biasa. Saudara, kalimatnya aku tidak akan tinggal tenang. Bagaimana kalau kita mendengar, kita menikmati, kalau anak kita belum pulang, rasanya kita juga berpikir loh, kalau anak kita nggak ada di rumah. Bahkan setiap orang tua punya kerinduan bahwa anaknya itu nanti melebihi orang tuanya. Bukan melebihi lebih hebatnya, tetapi paling tidak ada satu kebanggaan ketika firman Tuhan mengatakan anak-anak adalah mahkota kebanggaan bagi orang tuanya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, Sion dan Yerusalem itu menunjuk kepada tempat kediaman Allah. Kenapa? Karena di Sion lah, di Yerusalem lah ada bait Allah. Di mana ada bait Allah, maka Allah menjadi bukti kehadiran Tuhan di situ. Waktu mereka mempersembahkan korban, maka asap yang mengepul ke atas itu, kalau itu berdiri tegak, menggambarkan bahwa Allah berkenan dan Allah hadir di situ. Di Yerusalem, di Sion itu juga ada pengajaran. Kenapa? Karena firman Tuhan datang kemudian melalui hamba-hamba Tuhan ketika mereka hadir dalam bait Allah. Untuk itu saudara perhatikan, Sion dan Yerusalem menunjuk kepada tempat kediaman, tempat di mana bait Allah didirikan. Pemazmur menyebut dalam kitab Yesaya ayat 2 pasal 12, dia berkata, berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang maha kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Bukan hanya Tuhan yang merindukan, tetapi Tuhan menghendaki setiap umatnya, setiap anak-anaknya, mereka mau berseru, mau bersorak-sorai, mau meninggikan Tuhan, mau mengagungkan Tuhan, mau mempermuliakan Tuhan di dalam segenap hidupnya. Kenapa? Karena kebanggaan akan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. 2021 kita akan mengawalinya dengan ayat ini, dengan satu ungkapan syukur, dengan satu kebanggaan bahwa kalau bukan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa masuk kepada hari ini, kepada menikmati waktu di tahun ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, itulah makanya bagi kita, kalau Sion itu tempat
tempat kehadiran Allah. Sion itu di mana bait Allah ada di situ. Sion itu adalah pusat kerinduan Tuhan supaya setiap orang yang ada di bait Allah, setiap orang yang ada di lingkungan bait Allah di Gunung Sion dan Yerusalem itu menikmati kehadiran Tuhan, menjadi pusat dari kerinduan Tuhan. Lalu kemudian apa yang dikatakan Tuhan, bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal diam di dalam kehidupan kita. Dan kalau Roh Allah diam di dalam hidup kita, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara, gambaran itulah makanya bagi kita Sion dan Yerusalem itu menunjuk kepada gereja Tuhan. Kalau Sion itu menunjuk kepada gereja Tuhan, asal kata gereja itu dari kata eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang, maka Sion itu tertuju kepada kehidupan kita, tubuh kita sebagai bait Allah. Itu berarti Tuhan sangat merindukan. Perhatikan kata firman Tuhan, oleh karena Sion aku tidak akan berdiam diri. Artinya dia Tuhan akan terus berusaha, Tuhan akan terus merindukan. Dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Ini adalah lambang kerinduan Tuhan, gambaran kerinduan Tuhan bagi kita, bagi gereja Tuhan. Betapa Tuhan mau memperhatikan kita. Masuk 2021 ini, kita percaya kita menjadi fokus perhatiannya Tuhan, sehingga Tuhan merindukan akhirnya nama yang baru ini Allah akan berikan kepada kita. Artinya apa? Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu mengawasi, dan terus akan melakukan segala sesuatu bagi gerejanya, supaya melalui gerejanya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, itu kerinduan Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana memperhatikan dua hal di dalam ayat yang pertama ini untuk meraih new name ini yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Yang pertama, saudara, Alkitab berkata, firman Allah berkata dari ayat ini bahwa Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran, supaya kebenaran kita ini bersinar seperti cahaya. Firman Tuhan menyebutkan dari Mazmur 119 ayat 160, dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Saudara, perhatikan, kebenaran manusia itu akan terus berubah. Hukum manusia juga akan terus berubah. Indonesia sudah punya hukum begitu-begitu luar biasa. Maka ketika kemudian ada sekarang omnibus law, maka kesananya juga akan ada hukum nanti common law. Satu kewajiban yang kemudian ada perubahan-perubahan, dan kalau itu diberlakukan, maka akan ada suatu kekagetan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Bukan hanya ada gabungan tentang orang-orang tentang hukum juga, tetapi karena akan ada kemudahan-kemudahan dalam birokrasi, maka akan banyak orang yang kaget. Peraturan-peraturan yang ada, Tuhan sedang mengubah hari ini pun satu gaya merayakan Natal, gaya merayakan menyambut Dia, tidak lagi dengan gebiar yang luar biasa. Tapi Tuhan sedang mengubah kita untuk kembali, bahwa berbicara dengan Allah, bahwa berbicara tentang menyembah Tuhan, itu adalah berbicara tentang sikap hati kita. Apakah kita mau rendah sebagaimana Tuhan sudah merendahkan diri. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran, bukan kebenaran sendiri, melainkan kebenaran Allah yang seharusnya menjadi bertambah terang, bertambah bercahaya di dalam kehidupan orang percaya, sehingga kemudian dunia boleh melihat, dunia boleh memperhatikan bahwa Yesus memang nyata di dalam hidup kita. Dalam konsep apapun, Tuhan ingin menjadikan pusat kehidupan kita itu benar-benar adalah Tuhan. Kenapa? Karena kita sering menganggap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita ini sudah benar. Saya sering bilang bahwa bukan pada tutup kepalanya yang menentukan. Makanya banyak orang tutup kepala cari mahal-mahal. Yang menentukan bukan pada tutup kepalanya, tapi yang menentukan itu pada apa yang ada di dalam isi kepalanya. Bukan apa yang menutup badannya begini, tapi apa yang ada di dalam hatinya. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun standar tentang kebenaran dan hidup benar itu adalah firman Tuhan. Standar kebenaran itu adalah firman Tuhan. Nah, makanya bagaimana caranya? Roh Kuduslah yang akan memampukan kita berjalan di dalam setiap kebenaran.
Roh Kuduslah yang akan menuntun kita supaya kita sampai ke realm yang akan Tuhan tetapkan bagi kita menurut apa yang Tuhan mau bagi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Kudus akan menuntun kita hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan menyebutkan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ayat ini tidak berkata akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tetapi Yesus menekankan ada 3 hal yang ada di dalam hidupnya. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Kalau kita mencari jalan, ya Yesus. Kalau kita mencari kebenaran, ya Yesus. Kalau kita mencari hidup, ya Yesus. Kadang-kadang orang terlalu menggampangkan menyebutnya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak, Tuhan katakan akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Kalau tidak melalui aku, kita tidak akan sampai. Artinya sudah dikasih dalam Tuhan. Tuhan mau di dalam hidup kita ini pengiringan yang benar, ibadah yang benar, objek ibadah yang benar, objek pengiringan yang benar, objek pelayanan yang benar, objek pekerjaan aktivitas hidup yang benar, itu adalah Tuhan. Kalau kita mau melayani, maka pusat pelayanan kita itu adalah Tuhan. Kalau kita mau mengiring Yesus, maka pusat pengiringannya adalah Tuhan. Sebagaimana komitmen yang dinyanyikan oleh Pantekosta yang terdahulu. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ini kan komitmen. Pusat pengiringan kita kepada Tuhan. Pusat pengiringan kita ini Yesus. Bahwa Yesus itu segalanya, lebih dari segalanya. Alkitab minggu-minggu yang lalu sudah mengajarkan firman Tuhan bagaimana wanita yang terkenal dengan kejahatannya itu menganggap bahwa harta yang besar hasil usaha 1 tahun tidak sebanding kemahalannya, tidak sebanding harganya ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan. Pelayanan kita, objek ibadah kita itu Tuhan. Makanya kalau objek ibadah kita itu Tuhan, kita gak akan pernah terpengaruh oleh apa yang ada di sekeliling kita. Gak akan terpengaruh oleh rekan tempat duduk kita. Dia mau judes sama kita, itu bukan urusan kita. Kita mau bahagia bukan sebuah pilihan, tapi bahagia atau tidak itu sebuah keputusan yang mau kita tetapkan. Ketika kita hadir di tempat ibadah, ketika kita menikmati live streaming, maka apapun itu tidak akan pernah mengubah fokus kita kepada Tuhan. Bekerja juga sama, belajar juga sama, bergaul juga sama. Ketika Tuhan menyimpulkan apapun juga yang kamu perbuatlah itu seolah-olah untuk Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sudah menjadi teladan di dalam hidupnya. Apa sih yang Tuhan tidak berikan teladan? Selama 3,5 tahun dia melayani, semua teladan hidup itu sudah Yesus berikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan adalah pedoman yang paling benar untuk menjalankan hidup yang benar itu. Firman Tuhan adalah pedoman yang paling benar untuk supaya kita hidup berkenan kepada Allah, yang membuat Allah itu tersenyum. Makanya firman Tuhan menyebutkan ketika Yesus berdoa buat umatnya, berdoa buat kita, satu permohonan yang Allah naikkan kepada Bapa Surgawi berkata, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman-lah yang memampukan kita hidup benar. Ketika orang berani berkata, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Seberapa kita haus akan firman Tuhan, seberapa kerinduan kita juga akan ditentukan apakah kita mau hidup benar
Tidak. Yang berikutnya saudara, Roh Kudus akan membuat kita mampu mempertahankan kelakuan kita bersih. Paulus menyebutnya, Tuhan Yesus juga mengajarkannya, roh itu penurut dan daging itu lemah. Paulus menyebutnya, aku ingin melakukan yang baik, tapi yang buruk yang aku lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dunia mengajarkan berbagai cara untuk mempertahankan hidup yang baik. Ada diet makan yang baik supaya hidup sehat menjadi baik. Dunia mengajarkan bagaimana cara orang berjalan supaya kelihatan baik. Seorang orang yang tertentu akan cara melangkah jalan aja sampai diajarin gitu ya, supaya orang pantas jalannya. Dunia mengajarkan tentang yang baik, tetapi kehidupan yang benar itu standarnya adalah firman Tuhan. Kalau kita bicara hidup baik, dunia banyak perlihatkan. Tapi bicara tentang kebenaran, standarnya itu adalah firman Tuhan. Makanya firman Tuhan menyebutkan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Anak muda diajarkan dengan apa mempertahankannya? Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau anak muda tidak suka dengan firman Tuhan, ya sudah. Kalau orang tua apalagi tidak suka dengan firman, ya sudah. Kenapa? Karena dunia ini mengajarkan sesuatu yang berbeda. Karena Tuhan katakan hidup kita ini bukan dari dunia, karena nanti pun kita akan tinggalkan dunia ini. Saudara, mengapa? Karena Tuhan atau karena firman Tuhan itu kekal. Peraturan sekali lagi berubah. Dulu orang tidak pernah pakai helm, tidak apa-apa. Sekarang harus pakai helm. Helm udah ada standar nasional. Ada dulu belum ada lampu traffic light, sekarang sudah ada peraturan lagi. Begitu banyak peraturan. Di gereja begitu banyak peraturan. Mau ibadah juga ada peraturan. Ada yang mengatur, tapi peraturan itu akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhannya. Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus, mengapa? Kata firman Tuhan, keadilanmu adil selama-lamanya, dan Tauratmu itu benar. Apapun perubahan yang ada di dalam dunia, firman Tuhanlah yang kekal. Kita sudah dibenarkan di Golgota. Tuhan sudah membenarkan di Golgota dengan kita. Namun sering sekali kita dicemarkan oleh apa yang ada di sekeliling kita. Alkitab sudah memberikan contoh bahwa yang menyemarkan yang ada di sekeliling kita itu, saudara dikasih dalam Tuhan, siapa saja? Yesus saja pernah. Ketika Petrus bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus mau ke Yerusalem, dia bercerita tentang bagaimana dia akan disalibkan, bagaimana dia akan dianiaya. Petrus berkata, ayo jangan pergi ke sana guru. Mencegat, saudara, dicegat Yesus supaya ke Yerusalem. Untuk apa? Seolah-olah Petrus sayang Yesus, seolah-olah Petrus mengasihi Yesus. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah engkau iblis, sebab bukan engkau yang mengatakannya. Saudara perhatikan, seringkali seolah-olah itu baik, tapi itu bukan jalan Tuhan. Bukankah kita percaya ketika jalan Tuhan itu bukan jalan kita? Dan itu yang Allah izinkan, yang Allah berikan. Dari sejarah perjalanan Yusuf untuk menjadi orang kedua di Mesir, menurut ukuran manusia, apa yang dilakukan Tuhan itu tidak seturut dengan standar. Kalau dia ingin ke Mesir, harusnya sekolahkan dong dia di Mesir, dididik dia di Mesir. Tapi pendidikan yang Allah berikan kepada Yusuf adalah justru diawali ketika saudara-saudaranya tidak suka, ketika saudara-saudaranya mendengki. Apakah ini jalan Tuhan? Kata orang, sial benar Yusuf. Lalu orang katakan, salah sendiri Yakub yang menganak emaskan Yusuf. Semua orang mereka berkata itu, semua keluarganya membenarkan dirinya dan menyalahkan bapaknya, dengan membuat satu alibi bahwa Yusuf dimakan, dicabik-cabik oleh serigala. Tapi Tuhan katakan, ini jalanku untuk menuju engkau sampai ke Mesir. Apakah di Mesir begitu saja? Ketika Potifar membutuhkan budak, dia pergi ke pasar budak, dilalah koya istrinya ikut mencari budak. Potifar mencari budak yang kekar, yang bisa angkat-angkat, yang bisa mengatur keluarganya. Tapi istri Potifar terbalik, dia mencari orang yang bisa dilihat oleh matanya. Saudara perhatikan, walaupun Potifar dengan maksud yang tidak baik istrinya maksud yang tidak baik, tapi Tuhan katakan yang tidak baik menurut manusia
justru akan Tuhan ubahkan menjadi baik. Itu kalau ada dalam rencana Tuhan. Makanya Yusuf menyimpulkan kepada saudara-saudaranya, dia tidak membenci manusia, mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mengubahnya untuk menjadi kebaikan. Itulah saudara perhatikan. Yang berikutnya Paulus sama. Paulus menyimpulkan, katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Untuk itulah dibutuhkan kebenaran yang sejati. Bukan kebenaran yang fana, bukan kebenaran yang terus berubah. Waktu Adam jatuh dalam dosa dan dipanggil oleh Tuhan, Adam dan Hawa datang, Allah kaget. Kenapa? Dari mana kau tahu berdosa? Lalu kemudian dia sudah berpakaian. Pakaiannya apa? Daun. Daun itu warna-warni, penuh keindahan. Bisa pilih daun yang menyukakan hatinya. Tapi Tuhan mengganti kebenaran Adam dan Hawa. Tuhan mengganti kebenaran manusia. Ketika Allah mempersembahkan, ada korban darah pertama kali di Taman Eden untuk membasuh, untuk menjadikan ada kulit domba yang dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Kebenaran dari Adam yang memilih daun-daun tentu berdasarkan pilihannya. Tapi Tuhan katakan pilihan manusia seringkali justru bertentangan dengan pemikiran Allah. Tapi kalau Allah yang bekerja di dalam hidupnya, maka kemudian dia akan memberikan yang sebaik di dalam hidupnya. Allah mau memakaikan kebenarannya agar kita tetap benar di hadapan Allah. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita supaya kita menyukai firman Tuhan yang akhirnya nanti akan menghasilkan the new name di tahun 2021. Yang berikutnya, pertanyaannya adalah apakah mungkinkah manusia tidak pernah salah? Saudara dikasih dalam Tuhan. Suatu kali Tuhan bilang begini dalam kitab Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22 berkata, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, seorang yang menjadi buah hatiku. Saudara, kita punya buah hati di rumah, anak-anak kita. Dan anak-anak kita itu kita sayang betul. Seperti apapun dia itu adalah anak kita. Dia pernah berbuat salah juga, buat jengkel juga, tapi itu anak tetap kita sayang. Itulah makanya Tuhan bilang di sini, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang menjadi buah hatinya. Berkenan di hati Allah bukan berarti Daud selalu benar, bukan berarti Daud tidak pernah berbuat salah. Tetapi yang ada adalah karena Daud memiliki hati yang terbuka, hati yang terus rindu dipimpin oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan. Mazmur 25 ayat 5 berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran. Kenapa? Karena dia mengakuinya. Dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara, bukan berarti tidak pernah berbuat salah. Daud pernah berbuat salah, tapi mau ditegur, mau diajar oleh orang yang kelasnya lebih rendah dari dia. Alkitab tidak mencatat Daud tersinggung di situ. Daud diingatkan dia tidak tersinggung, dia tidak mudah untuk terluka hatinya kalau Tuhan mengingatkan dia. Jadi bukan tidak pernah berbuat kesalahan, namun tidak pernah merasa dirinya sudah pandai, sudah tidak membutuhkan pengajaran lagi. Daud punya hati yang rendah. Kenapa? Dia selalu meminta, Tuhan ajarlah hidupku. Saudara dikasih dalam Tuhan, betapa Tuhan merindukan yang seperti inilah yang mau Tuhan angkat. Di dalam kehidupan bermasyarakat juga sama. Ada golongan yang mampu dan mau, itu bagus. Tapi ada golongan yang mampu tetapi tidak mau. Itu pasti ada faktor kekecewaan. Dia akan menjadi kritikus yang hebat, tapi kalau dikritik lagi tidak bisa. Lalu berikutnya ada orang yang mau tetapi tidak mampu. Ini lebih baik. Orang begini mau diajar, orang begini mau dibentuk. Baru yang ketiga, yang keempat akan yang tidak mampu dan tidak mau. Ini yang kebangetan. Saudara perhatikan, ini yang belajar. Nah, saudara, untuk itulah maka kalau kita tidak pernah berbuat salah itu tidak mungkin. Yang terpenting dari hidup kita, kalau kita bicara takut akan Tuhan, maka hidup takut akan Tuhan menunjukkan bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Orang yang takut akan Tuhan tidak lagi ditimbulkan oleh apa yang ada.
Tetapi karena dia sadar, dia tahu, dia percaya, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Ketika dia melakukan sesuatu, maka bukan oleh karena terpaksa, tapi firman Tuhan menyebutkan, tetapi jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Bukan sampai jam 3, jam 6 sore, tapi sampai rembang tengah hari. Terang kita itu sampai rembang tengah hari. Dan itu yang Tuhan rindukan sebagai orang yang percaya. Tidak ada istilah cokro manggilingan, hidup berputar, sekarang di atas, besok di bawah. Tetapi kerinduan terang di dalam Tuhan. Ketika fajar terbit dari bawah sampai ke atas, disitulah bersinar. Maka kalau sudah bersinar, Tuhan mau ketika Yesus ditinggikan, nanti akan ada banyak jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Berikutnya yang kedua, ada dua hal ini. Yang kedua adalah kita dibutuhkan untuk bisa sampai ke new name ini adalah kita belajar. Roh Kudus akan menuntut kita supaya kita komitmen untuk menjaga keselamatan jiwa kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui bahwa keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Banyak orang yang tidur, walaupun mungkin matanya tidak tertidur. Kenapa? Tidak sadar ada bahaya. Tidak sadar dia sedang diinfiltrasi. Tidak sadar dia sedang dicuci otak. Tidak sadar dia sedang dibangunkan. Dia tidak dibangunkan. Bagaimana memulihkan bangsa yang seperti hari ini? Kemarin rekomendasinya adalah bagaimana kita mengembalikan Pancasila untuk menjadi dasar negara. Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu bergeser Pancasila dari dasar negara menjadi pilar. Nah, kalau Pancasila menjadi pilar, lalu dasarnya apa? Tempat membangunnya apa? Indonesia dibangun di tanah yang berpasir, kata firman Tuhan. Maka kembalikan itu menjadi dasar. Demikian juga di dalam hidup kita. Dasar hidup kita firman Tuhan standarnya. Tapi kadang-kadang kita bukan standar. Dasar hidup kita adalah gengsi. Dasar hidup kita adalah materi. Dasar hidup kita adalah pujian orang. Dasar hidup kita adalah ketika ada pengakuan dari orang lain. Kalau kita nggak diakui, kita menjadi nyaman, nggak nyaman. Tapi dasar hidup kita firman Tuhan. Kita akan tetap dalam suka duka, bukan tetap tersenyum. Karena kita fokusnya kepada Tuhan. Hidup akan berjalan terus. Kompetitor kita di masyarakat pun menjadi bertambah. Saudara dikasih dalam Tuhan. Zaman dulu mungkin lulus SR aja sudah hebat ya Pak. Zaman dulu lulus SR aja sudah jarang sekolah rakyat. Saya belum tahu sekolah rakyat. Iya kan? Mungkin SD. Dari SD karena mulai ada SD di press di mana-mana. Wajib belajar 9 tahun SMP dulu udah hebat. Tapi kemudian wajib belajar 12 tahun. SMA paling tidak. Sekarang beasiswa supaya semua maksimal mayoritas Indonesia itu generasi mudanya paling tidak S1. Karena mulai terus berkembang kehidupan. Kehidupan berjalan terus. Tetapi juga iman juga harus bertumbuh. Iman itu harus bertumbuh. Kenapa? Kalau nggak bertumbuh kita kalah. Seperti iman Abraham dibenarkan oleh karena perbuatan imannya. Iman bukan kepada pakaiannya, bukan kepada tutup kepalanya, tapi kepada apa yang ada di dalam kepalanya. Dan Tuhan begitu peduli tentang keselamatan jiwa kita. Kenapa? Karena banyak hal yang mengkontaminasi, baik secara terang-terangan maupun yang bersifat menyelusup, seperti dalam kitab Yudas. Pengajaran-pengajaran dan bahan-bahan bacaan yang membuat kita tidak bisa menikmati new name ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, ayo kita mau belajar. Sudahkah kita benar-benar fokus kepada Tuhan? Sudahkah kita benar-benar menjaga jiwa kita? Betapa banyak orang jiwanya terluka. Kenapa? Karena dia terfokus kepada pemenuhan kebutuhan jiwanya. Tapi kita mau belajar berdasarkan firman Tuhan hari ini. Saudara perhatikan di sini, kita mau belajar apa yang dikatakan firman Tuhan. Mazmur pernah bilang begini, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan.
Firman Tuhan mengajarkan di sini bahwa keselamatan jiwa yang Allah berikan itu harus diangkat. Diangkat itu ditinggikan, berarti bahwa keselamatan jiwa yang Allah berikan itu bukan barang yang murah, barang yang mahal, yang ditebus oleh darahnya, maka itu harus ditinggikan. Artinya ditinggikan itu diutamakan di dalam hidup kita. Keselamatan jiwa itu menjadi yang utama. Tubuh yang gagah, tubuh yang hebat, tubuh yang dirawat berjuta-juta biayanya, mungkin suatu kali ditinggal begitu saja gak akan dibawa. Materi yang banyak, yang sering kali kita banggakan menjadi pusat hidup kita, suatu kali kita hanya membutuhkan 1 kali 2 meter saja kalau ada tempatnya. Pakaian yang begitu hebat terus kita beli, akhirnya kita cuma pakai 1 saja untuk selama-lamanya, dan 3-4 tahun dibuka itu pasti sudah tidak ada. Berapa banyak orang yang jiwanya berpusat ke situ. Tapi pemazmur mengatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya? Aku akan mengangkat. 2021 kemarin kita mungkin sempat terpuruk kaget karena COVID ini, tapi kita bisa berkata, Ebenezer, hari ini Tuhan sudah menolong. Dan kalau Tuhan menolong hari ini, maka Tuhan juga yang menolong. Ayo kita angkat keselamatan, bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu luar biasa, Tuhan Yesus itu hebat. Setiap hari bacalah, nikmati berkat yang diberikan Tuhan dalam kitab Keluaran. Aku memberkati engkau dan melindungi engkau. Tulislah itu dan bacalah itu, bukan lagi dengan berkata aku memberkati engkau dan melindungi engkau. Itu Tuhan berbicara bagi kita. Tapi kalau kita membacanya supaya optimis 2021, kita berkata Tuhan memberkati aku dan melindungi aku. Tulis itu di papan tulis, tulis itu di dapur, tulis itu di mana. Ingat dalam pikiran, Tuhan memberkati saya dan melindungi saya. Kenapa? Harga keselamatan adalah darah Yesus yang harus kita pertahankan. Kesadaran akan dunia yang semakin jahat ini, maka kita membutuhkan keselamatan yang dari Tuhan. Kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan, hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan kehidupan kita. Firman Tuhan menyebutkan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang benar-benar mengangkat keselamatannya, percaya bahwa Tuhan memegang hidupnya, dia gak peduli ada orang atau tidak ada orang, dia tetap akan berbuat baik. Ada orang atau tidak ada orang, dia akan tetap taat kepada firman Tuhan. Ada orang atau tidak ada orang, dia tetap akan setia. Kenapa? Karena bagi dia bukan takut karena teguran orang, dia lebih takut kalau tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang dirindukan, bahwa gerejanya itu benar-benar menjadi kebanggaan. Itulah makanya dalam Filipi 4 ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Yang ada di dalam hati biar orang tahu, mau dipuji mau tidak, ya sudah. Suatu kali yang memfitnah kita akan malu sendiri karena ternyata kita konsisten. Itulah makanya ketika Yesus lahir, malaikat sudah berkata, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Artinya juru selamat. Dia yang menyelamatkan dosa manusia sehingga kita beroleh keselamatan. Kalau dosanya sudah diampuni, kalau jiwanya sudah dibenarkan, jiwanya sudah dipulihkan, kelakuannya pasti akan bersih, pikirannya pasti akan bersih, dan orang akan melihat buahnya. Nah, buah itulah yang kemudian akan membuat kita jadi memiliki new name, nama yang baru. Saudara, dialah satu-satunya yang menyelamatkan. Banyak orang yang sudah menikmati mengalami kabar gembira atau Injil sehingga kemudian menjadi saksi bagaimana Tuhan mengubah hidupnya. Dunia menekankan berkat yang berwujud hal-hal yang jasmani, hal-hal luar yang bisa dipandang oleh mata. Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Allah menekankan berkat yang baru yang ada dari dalam,
yang mengubah kehidupan yang di luar, sehingga orang kagum bukan kepada kita, tetapi kepada siapa yang ada di dalam kita. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah mari Tuhan mengajarkan kita dari dosa, mengajarkan bahwa ketika dosa kita sudah diampuni, maka hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Akibatnya Allah akan memulihkan yang bersifat material. Tuhan bilang cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Kalau kau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, kita. Jadi apa kita dulu diaktifkan, pulihkan dulu. Inilah kerinduan Tuhan bagi kita. Di online coba kita baca bagian terakhir Yesaya 62 ayat yang ketiga. Itu menjadi bagian kerinduan Tuhan ketika kita sudah memiliki new name ini. Apa yang Tuhan katakan? 2-3, engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah. Selamat tahun baru dan selamat menikmati new name, selamat menikmati pertolongan Tuhan di era new normal. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Jadikan pujian ini menjadi doa kita di awal tahun ini, supaya Roh Kudus memimpin, menopang, memegang, menuntun hidup kita menuju kebenaran. Yang mudah terus berjalan kami ke depan.
persembahan dan persekutuan dengan Sang Nama yang memberi menang adalah Yesus namanya. Ketika Allah bertahta di dalam hidup kita, Tuhan katakan kalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, kalau aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nikmati bersama dalam nama Yesus. Angkat cawan lebih tinggi di kepala kita. Cawan itu si anggur, lambang dari darah Yesus yang ditumpahkan. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa membuat Tuhan selalu rindu untuk kita menyenangkan hati Allah. Biarlah kuasa darah Yesus membebat hati kita, membebat pikiran kita, menutup bungkus kehidupan kita. Demikian juga yang mengambil cawan dan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nikmati bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Nyanyikan dengan ini. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kita beri korban persembahan, kita bersatu dulu. Hari Minggu kita